Pada tahun 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Dewan Konstituante dan kembali menggunakan UUD 1945. Sebab Dewan Konstituante tidak mampu membuat undang-undang dan UUDS 1950 tidak sesuai dengan karakter bangsa. Nah, pada saat itu terjadi kegagalan konstituante untuk membuat undang-undang baru, sehingga muncul berbagai konflik. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret, yaitu Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Ada 3 poin pada isi dekret, yaitu yang pertama adalah bubarkan konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlaku kembali UUD 1945. Nah, yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, kenapa kok pada saat itu, pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan konstituante, dan kenapa pada saat itu masih menggunakan UUDS tahun 1950? Jadi, pada tahun 1949, Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Belanda. Namun Belanda pada saat itu mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Jadi walaupun Indonesia sudah merdeka, yaitu tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi Belanda masih belum bisa mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya terus dilakukan diplomasi hingga pada tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, karena bentuk Indonesia Serikat, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Karena kan dengan bentuk Indonesia yang baru yang berbentuk RIS, memerlukan undang-undang yang baru. Akhirnya dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara. Nah, Badan Konstituante ini dibentuk dari pemilu pertama yang dilakukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955. Dengan tugas tentunya membuat undang-undang dasar pengganti UUDS sesegera mungkin. Nah, jadi pada saat Indonesia berbentuk RIS, konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara. Nah, namun di sini tahun 1950 RIS
berubah menjadi NKRI. Nah, bentuk serikat sudah tidak berlaku dan berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dengan perubahan bentuk negara tersebut, diperlukan undang-undang baru, sehingga dibentuklah Badan Konstituante berdasarkan hasil pemilu tahun 1955, yaitu dengan tugas membuat undang-undang dasar pengganti undang-undang dasar sementara sesegera mungkin. Nah, namun di sini hingga pada tahun 1958, Badan Konstituante ini tidak kunjung menyelesaikan tugasnya. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi pertentangan partai dalam lembaga konstituante. Masing-masing partai menyuarakan pendapat yang saling berbeda sehingga menimbulkan terjadinya ketegangan dan pertentangan. Nah, karena hal ini, karena konstituante tidak segera membuat undang-undang dasar, satu sisi negara mengalami keguncangan, kemudian rakyat meminta untuk kembali ke UUD tahun 1945. Nah, akhirnya dikeluarkanlah dekret, yaitu tadi 5 Juli tahun 1959. Dikeluarkannya tentu dengan tujuan untuk agar negara ini kondisinya aman kembali. Nah, dengan dikeluarkannya dekret ini pula berakhir demokrasi liberal dengan sistem parlementer dan mulai dengan demokrasi terpimpin. Karena pada saat itu lembaga konstituante tidak bisa menyelesaikan tugasnya, di mana hal itu menjadi tugas dari parlemen. Akhirnya dengan dikeluarkannya dekret kembali ke UUD tahun 1945 dan sistem pemerintahan diganti dengan sistem presidensial, di mana presiden memegang kuasa penuh atas segala keputusan untuk negara. Sehingga berdasarkan soal, pada 1950 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan Dewan Konstituante dan kembali menggunakan UUD tahun 1945. Jawabannya salah, karena yang tepat adalah pada tahun 1959 dikeluarkannya dekret. Sebab Dewan Konstituante tidak mampu membuat undang-undang dan Undang-Undang Dasar 1950 tidak sesuai dengan karakter bangsa. Benar, hal ini terwujud dengan adanya pertentangan atau keinginan masyarakat kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan konstituante yang terlalu banyak debat akhirnya tidak kunjung selesai melaksanakan tugasnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu pernyataan salah dan
alasan benar.